Karena Engkau mengatakan di dalam firman-Mu 2 atau 3 yang berkumpul atas-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah. Dan kami percaya, kami lebih 2, lebih 3, dan Engkau kami percaya ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus pun akan hadir di tempat ini, supaya setiap hati, setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini akan dilawat oleh Tuhan, akan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Di mana Lord God, saat kami keluar nanti di tempat ini, ada terobosan demi terobosan akan terjadi di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sangat spesial di mata-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Di mana kuasa Roh Kudus akan menyentuh, menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus yang menguatkan kami, supaya ada perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi serupa dengan Kristus untuk menjadi dampak dan berkat dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah yang memberkati kami semuanya saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati. Dan benar-benar Tuhan kita itu sangat luar biasa. Amin. Mungkin minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu ada beberapa yang diumumkan siapa saya, tapi siapa untuk kepada saudara-saudara yang belum mengenal saya Pak Gerson. Kalau di tempat kita di Cikarang kebanyakan panggil saya Jerry. Karena kata mereka Gerson itu susah disebut namanya. Tapi Jerry. Tapi saya seorang Filipin, asli Filipin. Dan saya menikah dengan orang WNI, orang Batak. Buru Purba. Ada Buru Purba di sini? Ada warga Purba? Horas. Untuk saudara-saudara Purba, Lailai dan kakak-kakak dan semuanya, selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Dan saya minta pengertian buat saudara-saudara, kalau contohnya ada kesalahan bahasa saya, tolong tangkap aja. Karena saya percaya Roh Kudus itu bisa menolong kita untuk menerjemahkan apa maksud saya pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya sebagai pembawa firman Tuhan, diutus oleh Tuhan di tempat ini, di negara ini selama 14 tahun. Dan kerinduan saya dimanapun saya pergi selalu, doa saya menjadi berkat, dan saya selalu menjadi dampak dimanapun saya berada. Apa yang pengalaman saya sebagai anak Tuhan, saya sampaikan kepada kalian supaya kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan saya percaya setiap anak-anak, setiap orang tua yang ada di tempat ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Katakan kiri kananmu, kita adalah pilihan Tuhan. Dan jadi karena kita adalah pilihan Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan itu pun juga kita harus pastikan pilihan-pilihan dan panggilan-panggilan itu di dalam kehidupan kita. Judul yang saya sampaikan hari pagi ini di dalam bahasa Inggris adalah Make Your Calling and Election Sure. Di dalam bahasa Indonesianya, marilah panggilan dan pilihan kita jadi pasti. Kita harus pastikan panggilan-panggilan kita di dalam Tuhan. Tadi malam ada beberapa anak-anak muda yang secara khusus saya dipanggil untuk didoakan. Karena setiap pribadi di sini ada panggilan masing-masing, tetapi kadang-kadang ada panggilan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. So jadi di ayat di
Ayat yang kita pakai di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8 dan ayat 10. Mari kita baca sama-sama kalau bisa. Oke, please. Sudah ada? Oke. Ada gak? Ada di PowerPoint langsung sudah ada. Tapi kalau nggak ada gak apa-apa juga. Karena ini kadang-kadang sering terjadi. Sudah ada di PowerPoint. Tapi kok tiba-tiba saat saya khotbah hilang semuanya. Itu sering terjadi. Tapi kita baca aja. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 10. Sudah? Oke, kalau kita bisa sama-sama baca 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikanmu pengetahuan. Lanjut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut. Oke. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Oke, lanjut. Maaf, bentar dulu. Saya langsung aja di sini karena sedikit terlambat ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Oke. Kita sudah ayat berapa? 5 ayat 5, salah tadi. Ayat 5 sampai 8. Oke, saya baca aja dan langsung di sana aja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan, ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di dalam berapa ayat ini kita berfokus di dalam ayat 10. Jadi kita baca sama-sama lagi ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini di dalam bahasa terjemahan baru. Tapi saat saya belajar ayat ini ada beberapa bahasa-bahasa terjemahan bahasa Indonesia yang saya ambil. Dikatakan di sini kita harus pastikan panggilan-panggilan kita atau pilihan-pilihan kita. Karena ada beberapa saudara yang kalau kita lihat sudah dipilih tetapi dia tidak memelihara dan menjaganya. Karena saat ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Benar? Siapa yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Berarti di dalam penungguan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Yesus kita harus kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Bukan hanya kita di gereja tiap minggu, tiap ibadah kita mengikutinya.
Mungkin kita melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi kehidupan kita masih belum beres di dalam kehidupan, di dalam hadirat Tuhan. Jadi bukan karena kita namanya Kristen. Tetapi kehidupan pribadi kita gimana? Sikap-sikap kita, karakter-karakter kita harus dijaga dan selalu dipelihara. Supaya saat pun datang Yesus Kristus untuk menjemput kita, semuanya pasti masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus Kristus mengatakan di Lukas pasal 18 ayat 8. Apakah saat saya datang di dunia ini, apakah kalian masih ada imannya? Lanjut please. Karena ada tolong yang Lukas 18 ayat 8. Di PowerPoint saya. Oke, dikatakan di sini, apakah saat aku datang masih ada iman yang ada di dalammu? Iman apa yang masih ada di dalam kita? Apakah kita masih teguh? Apa kita masih kuat? Yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka akan. Tetapi jika anak manusia itu, adakah ia mendapati iman di bumi? Katakan kiri kananmu, marilah kita pertahankan iman kita di dalam Tuhan. Karena ada beberapa saudara-saudara kita, karena mereka mengalami masalah-masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan mereka. Iya benar mereka ada di dalam gereja, mungkin mereka selalu mengikuti tata ibadah, tetapi hati mereka udah mulai menyimpang. Iman mereka sudah mulai turun. Dan kadang-kadang mereka sudah mulai bertanda tangan kepada Tuhan. Dan itulah kadang-kadang ada beberapa anak-anak Tuhan yang mulai murtad. Benar? Tapi saya percaya kita harus teguhkan iman kita kepada Tuhan. Masalah apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, tantangan apapun, pertahankanlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya beberapa hari saya di sini ngobrol dengan Pastor Elinodin, dan dia udah tahu pengalaman-pengalaman saya di Indonesia. Selama 14 tahun benar-benar saya selalu digoncangkan, diuji dengan api. Tetapi karena saya tahu panggilan saya dan pilihan saya di Indonesia, saya tetap tinggal di Indonesia sampai saat ini. Udah berapa kali saya langsung kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mendingan saya pulang aja di Filipina. Karena saya pernah diusir di rumah di mana kami tinggal. Di rumah, saya ada punya rumah sendiri karena saya sebagai bungsu dan ahli warisan rumah itu, dan ada beberapa harta-harta yang ditinggalkan buat saya. Gak ada yang tinggal, gak ada yang ngolah di sana. Tapi saat saya doa puasa, Tuhan selalu berbicara dalam hati saya, misimu belum selesai. Kadang-kadang secara daging kita bisa kita berontak, bisa kita ngeluh. Tapi bagi saya, pemberontakan itu tidak ada tempat di dalam hati saya. Mengeluh itu saya tidak izinkan untuk masuk di dalam hati saya. Tapi yang saya bilang, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan apa aja yang terjadi di dalam hidup saya. Kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi itu pun masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus pertahankan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena kenapa kita harus pertahankan iman kita? Karena itulah harapan kita. Karena dunia ini hanya sementara. Siapa yang mau tinggal lama di dunia ini? Selama-lamanya.
Hanya senyum saja. Enggak mau? Ada 100 hektar yang Tuhan berikan sama kamu kalau kamu tinggal selama-lamanya di dunia ini. Dunia ini sangat mengecewakan. Tetapi kerajaan surga sangat dan sangat. Kita tinggal di sana bahagia dan sangat memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya selama-lamanya. So here kita harus pertahankan iman kita. Kenapa kita harus pertahankan iman kita? Yang saya bilang tadi, pastikan pilihan-pilihanmu dan panggilan-panggilanmu kepada Tuhan. Semua yang dipanggil oleh Tuhan, katakan amin. Semua yang dipilih oleh Tuhan, katakan amin. Good. Tapi katakan lagi kiri kananmu, pastikanlah panggilan dan pilihanmu itu kepada Tuhan. So here kita melihat di sini selalu, dan Tuhan bertanya, apakah saat anak manusia datang di bumi ini akan dia mendapatkan iman? Iya. So kenapa? Jadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, untuk menahankan iman kita itu, meaning to say kita menjaga-jaga, berhati-hati untuk memastikan panggilan kita dan pilihan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus memastikan itu? Karena kita adalah pilihan Tuhan dan Tuhan memilih kita untuk apa? Tujuannya, untuk kemuliaannya. Bukan kebetulan kenapa kamu ada di tempat ini. Apakah kita sudah bertanya, kenapa saya ada di dalam gereja ini? Sudah bertanya? Halo? Kalau untuk murid-murid yang di Yayasan Anastasia, mungkin kita sudah pernah bertanya, kenapa saya ada di sekolah ini? Mungkin kita bertanya, kenapa saya di Medan ini? Kenapa saya ada di tempat ini? Ada orang Jawa sini? Saudara, orang Jawa? Oke, good. Apalagi? Ada yang dari Kalimantan? Semuanya sini orang-orang Batak, orang Nias, tolong banyak kata mereka. Siapa yang saudara-saudara Nias di sini? Orang Nias. Oke. Apakah kita sudah bertanya? Kita sebagai orang Nias kita, ya saya aja masuk sendiri saya. Kita sebagai orang Nias, apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di Kota Medan? Tapi kalian ini orang Nias. Apakah kita sudah bertanya? Karena Tuhan yang menentukannya. So jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. We are chosen and called by God for a purpose. Bukan kebetulan kenapa kita ada di tempat ini. Bukan kebetulan kenapa kita ada di gereja ini. Bukan kebetulan kenapa kita ada di yayasan ini. Bukan kebetulan kenapa kita ada di kota Medan ini. Tetapi Tuhan ada tujuannya dan Tuhan ada maksudnya. Jadi kita harus tahu maksud Tuhan apa. Kenapa kita ada di tempat ini. Untuk menjadi berkat dan dampak di kota Medan ini. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita mencari nafkahnya, bukan karena kita mencari makanannya, bukan karena kita mencari kehidupannya. Tapi karena Tuhan mengutus kita di tempat itu, karena Tuhan ada maksudnya. Dikatakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dia yang telah menyelamatkan engkau dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah direncanakan Pastor Elinudin sama istrinya. Ya gak apa-apa istrinya kan ada di sini. Tetapi Pastor Elinudin sebelum diciptakan dunia ini,
Tuhan sudah ditentukan. Oke, Pak Ilinuddin, tahun ini kamu harus ke Kota Medan. Karena saya ada rencana buat hidupmu di sana. Halo. Kita harus tahu kenapa Tuhan taruh kita di satu tempat. Inilah kenapa kita harus pastikan panggilan kita. Berarti Tuhan memanggil kita di kota ini. Kenapa Tuhan memanggil kita di gereja ini? Karena Tuhan ada tujuannya di dalam hidup kita. Dan itulah yang kita harus berfokus. Tujuan Tuhan di dalam hidup kita apa? Dan itulah karena ada maksud Tuhan. Jadi yang dikatakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dia yang telah menyelamatkan engkau yang sudah diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Dan di kiri dikatakan dan memanggil engkau semua yang dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang menyelamatkan engkau. Tuhan yang memanggil engkau dengan panggilan kudus. Berarti panggilan ini jangan main-main. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Katakan kiri kananmu, jangan main-main loh. Bahaya. Kadang-kadang ada beberapa anak-anak Tuhan yang sedikit nakal. Ngerti nakal ya? Selalu menyimpang. Bila Tuhan bilang, ayo lurus. Tapi kadang-kadang kita enggak mau. Mau ke mana? Kadang-kadang kita mau ke kiri. Mau ke kanan. Jadi saat kita menyimpang, Tuhan tegur kita. Tuhan izinkan masalah-masalah supaya kita akan sadar. Jadi ini yang dikatakan di sini. Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kehidupan pun kita jangan main-main di dalam Tuhan. Oke? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah-Nya. Berarti panggilan kita keselamatan itu ada maksud Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Ada beberapa saudara di sini keluarganya yang belum selamat. Walaupun mereka sudah selamat tetapi belum bertobat, ada? Karena banyak yang ngomong saya Kristen, tetapi di belakang itu masih belum bertobat. Haleluya. Pertobatan itu di dalam kehidupan kita sangat penting. Saya keturunan di satu agama yang animis. Keturunan dukun keluarga kami. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sudah ada panggilan di dalam saya. Sudah ada biji panggilan. Saya ada kakek. Dia bisa berubah wajahnya 3 kali sehari. Karena waktu itu kita dijajah oleh negara Spanyol. Jadi negara Spanyol ini sangat keras dan selalu membunuh orang-orang yang berontak sama mereka. Dan juga ini kita ada di dalam pulau yang benar-benar tidak mengenal Tuhan dan sangat anti dengan Kristus. Jadi supaya dia tidak ketahuan, kalau dia pergi ke satu tempat bisa berubah wajahnya. Kadang-kadang saya bilang tadi sehari bisa berubah 3 kali. Wajahnya pagi kayak bayi, anak bayi. Siangnya kayak anak remaja, malamnya bisa anak kayak orang tua kelihatannya. Jadi itu keturunan kami. Tumurun-tumurun di dalam sampai ke generasi saya. Tapi di dalam generasi saya itu yang saya syukur kepada Tuhan. Mungkin saya bilang sudah ada panggilannya. Sebelum diciptakan dunia ini, Tuhan sudah memilih saya untuk menjadi hambanya. Saya percaya sama Tuhan waktu itu dan banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Itu tahun 84 saya umur 13 tahun saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena keluarga kami sangat terikat dengan perdukunan kuasa gelap.
tidak ada berani yang menginjili dalam keluarga saya. Saat saya diselamatkan oleh Tuhan, saya yang berani dan hanya saya yang berani di dalam keluarga saya menyampaikan firman Tuhan. Sering kami berantem sama bapak saya sampai saya diusir pun. Karena kamu beda agamanya, kamu keluar dari rumah ini. Saya cuekin aja. Walaupun banyak kata-kata yang tidak bisa dimakan manusia. Tapi saya cuekin aja. Yang penting saya tahu siapa saya. Saya adalah pilihan Tuhan secara khusus. Saya tahu siapa saya. Jadi itulah dan pelan-pelan dan puji Tuhan saya hampir setiap malam saya menangis keselamatan untuk keluarga saya. Saya yang paling bungsu, paling disayangi dari orang tua saya. Tapi saat saya mengenal Tuhan dan sangat aktivis di dalam gereja, di sanalah mulai selalu bertengkar dengan orang tua saya. Karena roh Tuhan dan roh setan tidak bisa nyatu. Jadi itu selalu. Kalau malam saya ke gereja, apa yang dilakukan sama kakak-kakak kami? Ditutup, dilak pintu supaya kami tidak keluar untuk ikut ibadah. Tapi puji Tuhan masih ada jendelanya. Ya untunglah jendelanya bukan yang jealousy type, tetapi yang bisa buka. Jadi kita pelan-pelan. Kalau kita mau ikut ibadah jam 7 malam doa, minggu malam selalu. Hampir setiap malam ada ibadah. Pelan-pelan kita aja loncat di jendela. Pas naik juga kayak sedikit tinggi, pelan-pelan juga sama kakak saya. Alah dorong-dorong supaya nggak ketahuan. Kami lewat di jendela sama kakak saya yang satu ini, yang pendeta juga sekarang. Puji Tuhan. Selama ini udah 70% keluarga besar saya sudah menjadi percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Menangis dan menangis, berlutut kepada Tuhan, berdoa untuk keselamatan keluarga saya. Karena kalau tidak ada yang ambil risiko untuk menginjil sama mereka, siapa lagi? Amin. Dan puji Tuhan, sebelum meninggal bapak saya, semuanya alat-alat atau apa itu namanya yang ilmu-ilmunya, yang alat-alat ilmunya diserahkan kepada saya dan saya hancurin dan saya dibakar semuanya. Dan pun ibu saya dan kakak-kakak lain saya, keponakan-keponakan saya, mereka menjadi ada beberapa yang hamba Tuhan menjadi pendoa syafaat, menjadi pendukung di dalam gereja di mana saya memerintis waktu itu. Jadi itulah panggilan saya. Saya bilang mungkin sudah ada biji panggilan waktu saya walaupun masih ada di dalam naungan roh kegelapan itu. Tuhan sudah memilih saya jadi dia yang mengangkat saya, mengambil saya di sana. Dan itulah karena ada panggilan, ada biji panggilan di dalam hati saya. Itu saya mulai untuk melayani sama mereka. Dan saya berdoa supaya ada roh pertobatan yang akan terjadi di dalam keluarga saya. Dan puji Tuhan benar-benar 70% semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa, karena ada beberapa saudara-saudara yang bertanya di Indonesia, kamu apa? Orang Kristen? Iya. Tahun berapa kamu lahir baru? Oh, dari kecil. Kenapa? Kan kakek saya sudah Kristen. Tapi kalau saya lihat di dalam kehidupannya, aduh ampun, saya bilang, berantakan banget. Jadi itu yang didoakan saya Tuhan, supaya di dalam keluarga kita ada terobosan, ada pertobatan. Haleluya. Bukan hanya karena mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dan pertobatan itu sangat beda. Kalau benar-benar kita mengenal Tuhan, mengikuti perbuatan-perbuatan itu. Tetapi inilah kalau masih ada keluarga kita yang benar-benar belum bertobat, mulailah berdoa buat pertobatan untuk terobosan akan terjadi di dalam keluarga kita. Haleluya. So jadi inilah kenapa Tuhan memanggil kita yang dikatakan di sini bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan maksud dan anugerahnya. Kenapa Tuhan kirim kita, utus kita di gereja ini? Kenapa Tuhan utus kita di sekolahan atau di yayasan ini? Kenapa?
Karena ada maksud Tuhan untuk kita menjadi berkat, menjadi dampak di dalam keluarga kita. Katakan kiri kananmu, marilah kita berkat di dalam keluarga kita. Gak tahu bahasa saya benar gak? Oke. So kedua, yang dikatakan di sini 2 Yohanes pasal 15 ayat 16. It says here, you are chosen and ordained by God. Okay? Bukan kamu, Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya baru ingat sebelum kita lanjutkan ayat ini, ada kita murid dari sekolah misi. Sebenarnya saya memegang satu sekolah misi, namanya Mission Motivators. Kita ada pelatihannya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, diutus di negara-negara atau di daerah-daerah mana untuk menjadi hamba Tuhan. Ada seorang murid, umurannya kurang lebih 20, dia tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tapi puji Tuhan, hari pertama, minggu pertama, saya selalu nginder apa itu yang dia pingin untuk menyendiri. Karena malu di dalam keadaan dan situasinya. Jadi saat kita mengatakan itu, setiap orang ada panggilan, setiap orang pasti dipanggil secara khusus. Dan puji Tuhan, anak ini sekarang benar-benar maju dan dia menjadi motivator di Kalimantan Barat. Dan dia pun ikut untuk dia selalu juara berenang. Sampai di PON nasional di Papua. Jadi dia juara juga. Karena kenapa? Kita harus tahu siapa kita. Panggilan kita apa. Kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, lanjut dulu. Yang di sini dikatakan di dalam firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu saya dimanapun kita berada, pasti Tuhan ada maksudnya. Yang dikatakan di sini, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan kenapa Tuhan memilih kita? Yang dikatakan sini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu, again, saya ulang lagi, aku telah menetapkan kamu supaya kamu, ini saya harus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jelas. Tolong yang yang slide berikutnya, karena ada beberapa penjelasan yang ada di sini. Jadi yang dikatakan di sini, chosen and appointed, chosen and ordained. The word chosen artinya Tuhan yang memilih kita, one who is the object of choice or divine favor, selected for a favor or has a special privilege. Meaning to say, kita dipilih untuk sesuatu, memberikan sesuatu yang sangat spesial dan sangat khusus. Di antara kita di sini, mungkin ada seseorang yang bisa dipilih untuk menjadi sesuatu, dipromosikan, dikasih kesempatan yang sangat spesial. Oke, chosen. Next please, slide berikutnya. Kedua is ordained. The word ordained di dalam bahasa Indonesia is menetapkan. Tapi kalau di sini di dalam bahasa-bahasa penterjemahan atau di Webster, the word ordained is appointed. Karena kalau di dalam bahasa menetapkan, apa ini? Ditetapkan. Di dalam bahasa lain, the word appointment atau menetapkan, ditugaskan. Okay?
Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menugaskan kamu. Selain kata menetapkan, tetapi aku telah menugaskan kamu. Dikasih tugas, dikasih pekerjaan. Jadi itulah kenapa Tuhan memanggil kita, memilih kita, karena ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tugas apa itu yang tadi dibilangin? Tugas untuk pergi di mana? East, west, north, south. Kota Medan Besar, benar? Dikatakan oleh firman Tuhan di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, kita harus menjadi saksi di pertama mana? Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Yerusalemmu mana? Arti Yerusalem itu paling dekat. Paling utama, keluargamu sendiri. Gimana keadaan dan situasi keluargamu? Gimana pertumbuhan rohani dari keluargamu? Apakah mereka sudah selamat? Mungkin selamat, ya. Sudah percaya sama Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh anggota keluargamu sudah bertobat? Ada yang bilang. Jadi kita harus pastikan. Menitus Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk, Tuhan menugaskan kita untuk pergi di daerah kita dulu, di dalam keluarga kita. Halo. Kita harus menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi saksi di dalam keluarga kita sendiri dulu. Paling utama saya melayani dulu di tempat-tempat lain di Filipina. Tapi Tuhan suruh saya, kamu harus pulang kembali. Kamu harus melayani dulu keluargamu. Kamu sudah melayani, menginjili, sudah banyak orang yang diselamatkan. Tetapi keluargamu sendiri belum. Saya menangis. Selama berapa bulan saya melayani di satu kota. Tuhan suruh saya sendiri, pulang kamu. Layani duluan keluargamu. Dan puji Tuhan, yang paling utama, yang menerima, yang saya baptis saat saya merintis gereja adalah ibuku dan ada beberapa keponakan-keponakanku. Puji Tuhan. Yerusalem. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita ditugaskan, bukan hanya dipilih, bukan hanya dipilih dan apa itu? Dipanggil, tetapi dipilih, dipanggil untuk pergi. Pertama mana? Di dalam keluarga kita sendiri. Kalau sudah bertobat, sudah diselamatkan dan bertobat keluarga kita, di sanalah kita harus memperluaskan lagi lingkungan kita. Mungkin rumah tetangga kita. Saya pasti setiap orang bisa bertemu dengan orang-orang, dengan teman-temannya setiap hari. Benar? Halo? Siapa yang orang bisnismen di sini? Ada bisnismen? Ada guru? Banyak? Murid-murid atau ibu-ibu rumah tangga? Selalu saya menjelaskan kepada jemaat saya, dimanapun engkau, kamu harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak. Saya suruh semuanya jemaat yang bisnismen, karena mereka pergaulan mereka ini orang-orang bisnis juga. Jadi saya bilang sama mereka, kalau ada orang bisnismen yang ada masalah, itulah kesempatanmu untuk menginjili mereka. Ibu-ibu, pasti kita sering ngobrol sama rumah tetangga kita, benar? Mereka ada masalah gak? Ada. Itulah kesempatan kita untuk menyampaikan kebesaran dan kehebatan Tuhan Yesus Kristus kita. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.
Itulah tugas-tugas yang Tuhan diberikan kepada kita untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kita harus pertama yang dipulihkan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat, menjadi saksi kepada rumah tangga kita. Kalau saya mungkin beda-beda pengalaman kita. Karena saya sering membuka gereja, cabang gereja di mana-mana church planting. Selalu yang terjadi di dalam pembukaan atau menanam gereja itu, contohnya ada seorang yang sakit di rumah sakit, kami kunjungan, dan dia sudah dijadwalkan untuk operasi karena dia ada penyakit usus buntu. Dan itu pun kami layani, orang itu udah dijadwalkan untuk dioperasi hari berikutnya. Dan kami doakan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami doakan untuk kesembuhannya. Dan puji Tuhan, dia keluar dari rumah sakit tanpa operasi. Tuhan yang menyembuhkan dia secara total. Bolehkah kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Apa yang terjadi setelah anak itu sembuh dari penyakitnya, dari usus buntu? Banyak saudara-saudaranya, keluarga besarnya yang terharu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita kunjungan dia keluar di rumah sakit, kita kunjungan di dalam keluarga itu, dan dikumpulin semua keluarga, dan kita sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan puji Tuhan, hanya 2 bulan jadi gereja tempat itu. Banyak yang bertobat, banyak yang diselamatkan karena mujizat yang terjadi di dalam keterjadian itu. Disembuhkan oleh Tuhan. Dan satu lagi, saya pergi ke satu tempat, ada seorang yang sangat pemabuk. Dan enggak tahu, tapi saat dia kan jauh, tapi kita udah bisa cium baunya, bau alkohol. Kalau di Indonesia gak boleh ya alkohol, kita banyak. Ada tandoai ram, anjiho ram, cerveza dan lain-lainnya, segala hal alkohol. Ada karena kita bebas. Jadi orang ini gak ada yang duduk samping dia. Hanya saya karena saya gak suka yang orang pemabuk. Karena baunya saya udah mau muntah. Tapi waktu itu saya kayak cium aroma parfum waktu itu. Jadi saya duduk, daya injilin dia. Di dalam kendaraan itu dia terima secara langsung Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan pas kami turun di tempat itu, tujuan kami sudah nyampe, dia ajak saya, "Pastor, bolehkah ikut ke saya?" "Mau kemana?" "Saya kenalin kamu sama mama saya dan adik-adik saya dan kakak-kakak saya." Saya ke sana. Pergi kumpulin semuanya, baru tahu mereka banyak keluarganya, anggota keluarga. Dan melalui itu, saya langsung minta, apakah minggu depan kita kumpul lagi? Saya doakan keluarga kalian. Dan puji Tuhan, seluruh anggota keluarga menjadi percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bertobat Tuhan. Mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mereka pengikut Kristus. Haleluya. Jadi itulah kita harus tahu di mana kita posisi kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Karena yang dikatakan di sini, kita telah menetapkan, Tuhan menugaskan kita supaya kita akan pergi. Pertama di mana? Di keluarga kita. Dan kedua mungkin di dalam lingkungan kita. Mungkin saat udah selesai kita harus memperluaskan. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Di mana kamu nanti buah itu akan dibawa di dalam gereja Tuhan. Jadi inilah kenapa kita ada di tempat ini. Untuk menjadi dampak dan berkat. Katakan kiri kananmu, kita dipanggil Tuhan secara khusus. Kita ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi. Bukan hanya duduk saja setelah ini ibadah, ya udah santai aja.
Kita sadar hari ini Tuhan memberikan kita tugas untuk melakukan sesuatu. Amin. Maka katakan kiri kananmu, marilah kita berbuah di dalam Tuhan. Kalau doren itu buahnya apa? Dorennya buahnya apa? Kalau mangga buahnya apa? Mangga, benar? Kalau kelapa buahnya apa? Kalau jiwa-jiwa buahnya apa? Begitulah logik. Jadi itulah yang kita harus lakukan. Itulah tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita di kota Medan ini. Di Pancur Batu ini masih banyak orang yang ada masalahnya. Benar? Jadi kalau ada orang masalah, kalau orang-orang itu ada masalahnya, pergumulan itu, itulah kesempatan kita introduce, kita perkenalkan Yesus kita itu luar biasa. Kesaksianmu yang luar biasa, itulah kesempatannya untuk mengatakan, perkenalkan siapa Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Amin. Kemarin saya ikut di satu persekutuan tunanetra, persekutuan tunanetra, dan ada mereka sangat terbatas. Dan hanya satu pesan yang saya sampaikan yang ada di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena dialah yang memelihara engkau. Amin. Saya tahu semuanya kita di sini pasti ada kekhawatirannya. Benar? Apalagi baru pandemik ya. Puji Tuhan sekarang kalau di Medan ini saya nggak ada pandemik kita di Jakarta. Pandemiknya aduh ampun waktu Delta. Setiap hari 5 sampai 7 orang meninggal setiap hari. Jadi itu yang sangat mengerikan. Kita mementoring satu orang dokter, seorang dokter. Dia kepala puskesmas, dia selalu pastor karena dia tahu saya ada penyakit gula. So, waktu itu sangat tinggi gula saya. Pastor tolong jangan kemana-mana kamu cepat kena. Nanti ini saya iya dok, dengar-dengaran aja. Tapi satu saat ada orang teman yang kena COVID. Titik dalam hati saya harus layanin, harus doakan. Jadi diam-diam aja saya pergi, orang Nias, dan pas saya lihat di rumahnya itu kayak tiduran gak ada sama sekali, kayak gak sadar sama sekali. Kita doakan, saya di pintu, dia jauh, saya doakan aja. Untuk kesembuhan akan datang kepadanya. Puji Tuhan, hari berikutnya dia sadar dan dia sembuh secara langsung. Waktu itu ada 4 di perumahan mereka kena dengan COVID Delta. Mereka 4 orang. Orang Nias ini yang didoakan hidup, yang lain-lainnya yang 2 meninggal berapa hari kemudian. Jadi banyak yang bertanya, kok kenapa bisa hidup? Saya bilang sama mereka, saksikanlah, beritakanlah Yesus Kristus yang menyembuhkan kamu dari penyakit itu. Jadi itulah keajaiban Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang kita alami, itulah yang kita harus sampaikan kepada orang. Tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus laksanakan. Semua yang dipanggil Tuhan katakan amin lagi. Amin. Semua yang ditugaskan oleh Tuhan katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kananmu, laksanakan tugas itu. Jangan diam-diam diri di rumahmu. Kalau ada orang yang ada sakit, doakanlah supaya Tuhan akan menyembuhkan orang sakit itu. Izinkan di tanganmu menjadi berkat, saluran berkat. Supaya siapapun orang yang kamu didoakan, orang itu akan sembuh. Haleluya, mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau ada orang pun yang ada masalah secara keuangan. Kalau keuangan banyak masalah yang saya hadapi. Tapi puji Tuhan, saat saya membutuhkan last menit terakhir, selalu Tuhan menyediakannya. Karena saya tahu dan saya sangat tahu Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Di dalam bahasa Jehovah Jireh, my God is my Jehovah Jireh. Dia selalu yang menyediakan. Jadi saya gak perlu takut dimanapun saya berada, saya gak takut. Kenapa? Dimanapun kita berada dan kita selalu menyerahkan seluruh kekuatan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan segala kebutuhan kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan selalu memelihara engkau. Haleluya. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Yang penting aja berfokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu ke kiri atau ke kanan. Jangan lihat kekuranganmu ke kiri ke kanan. Jangan lihat persoalanmu ke kiri ke kanan atau di belakang. Tapi kita berfokus kepada, karena Tuhan adalah sumber segalanya. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya. Saya sangat senang mendengar lagu-lagu yang diciptakan oleh Pastor Elinudin. Itu dari Mazmur pasal 46. God is our refuge and strength, a very present help in time of need or in time of trouble. Tuhan adalah kekuatan kita, pelindung kita, dan Dia ada penolong kita di dalam kesesakan. Haleluya. Kok kayak nggak ada yang setuju. Ya begitulah. Anak-anak remaja sering kaget tadi malam. Karena saya suka teriak loh. Cuman saya ada beberapa anak-anak nanti takut saya nanti mereka fobia nanti. Jadi tengah-tengah aja teriakan saya. Jadi begitu saudara-saudara. Jangan khawatir apapun. Masalah apapun. Saya hampir 3 kali mau dilapor di polisi, saya gak takut ya. Mampir ke polisi untuk laporkan kerja misionari, mau dipinjarakan. Just pasrah aja sama Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan izinkan, udah terserah sama Tuhan. Tapi kalau masih belum, hati saya masih belum siap, pasti Tuhan akan bela saya. Puji Tuhan, selama 3 kali ini tidak ada yang terjadi sampai sekarang. Saya bebas kemana-mana. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa saya harus tahu, kita harus tahu panggilan kita apa. Kenapa Tuhan memilih kita. Dan dikatakan firman Tuhan, karena untuk ditugaskan. Bukan hanya untuk ditugaskan dan melaksanakan tugas itu, tapi kita untuk berbuah. Kalau prinsip saya di Filipina, saya bilang selalu, businessman harus berbuah dengan businessman. Itu saya. Para ibu harus menghasilkan buahnya para ibu. Kalau murid-murid kalau di sekolahan harus membawa jiwa-jiwa di sekolahannya juga, jiwa-jiwa. Saya waktu itu 13 tahun, 14 tahun waktu itu. Setelah minggu itu saya tulis semuanya khotbah dari pendeta saya, gembala. Tulis semuanya ayat-ayat. Minggu malamnya saya belajar ayat-ayat itu. Seninnya setelah sekolah, saya kumpulin teman-teman saya, kebanyakan teman-teman saya para narkoba. Saya kumpulin mereka itu di satu pohon, kurang lebih 10 orang. Ada perempuan, ada laki-laki. Kami duduk bersama. Sampai saya menyampaikan firman Tuhan, saya menginjili mereka. Mereka karena para narkoba pemakai ganja. Tahu ganja? Jadi waktu itu mereka sudah siapin yang kayak rokok. Sambil saya menyampaikan firman Tuhan, mereka sambil rokok ganja itu. Walaupun saya gak pakai, tapi saya ikut-ikutan pusing. Kenapa? Gini, bisa saya hisap
asapnya. Jadi setelah kami kumpulan penginjilan sama mereka, saya juga ikut-ikutan pusing. Tapi puji Tuhan, saya harus korbankan diriku buat keselamatan teman-teman saya ini. Dan puji Tuhan, gak lama, gak nyampe 1 tahun, ada beberapa menjadi anak Tuhan dan mereka bertobat. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya bawa mereka di gereja dan mereka dibaptis pun. Itulah dimanapun kita berada. Amin. Katakan kiri kananmu, kita harus tahu panggilan kita. Itulah kenapa kita di sini. Saudara-saudara orang Nias, kenapa kamu di sini? Karena Tuhan ditugaskan kamu untuk berbuah di tempat ini. Kenapa kamu ada di gereja ini, gereja Kristen Baitani? Supaya kamu berbuah. Jangan mandul, katakan kiri kananmu, jangan mandul. Kalau kita mandul selama berapa tahun, ini saatnya untuk kita berbuah. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita goncangkan Medan ini, kota Medan, untuk membawa jiwa-jiwa di dalam Tuhan. Katakan kiri kananmu lagi, jangan santai saudaraku. Jangan santai lai-laiku. Haleluya. Kalau bahasa Batak kan lai. Apalagi? Itu. Ya. Jangan santai. Kita harus ribut jiwa-jiwa di dunia ini. Karena iblis sekarang sangat mereka overtime. Supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan untuk jatuh di dalam neraka. Kita harus ribut jiwa-jiwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya.